Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kembali Ibu Okta ingin memberikan pembelajaran kelas 6 pendidikan agama Islam dengan tema Kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita lihat anak-anak, di sini ada gambar seorang gadis kecil yang akan berangkat ke sekolah. Tapi sebelumnya dia memohon izin kepada orang tuanya dan mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Ini adalah contoh dari, salah satu contoh keteladanan dari, Rasulullah SAW kepada umat-umatnya agar selalu mentaati orang tua, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, anak-anak, Ibu awali, pembelajaran ini dengan, cerita atau, kehidupan Rasulullah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah Az-Zurriyah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika Muhammad belum lahir, atau tepatnya ketika ibunya sedang mengandung 3 bulan, ayahnya meninggal dunia. Nah, eee, 6 bulan setelah itu lahirlah Muhammad dan Muhammad ketika lahir diterima dengan penuh sukacita oleh sang kakek. Kakeknya sangat bahagia ketika kelahiran Muhammad. Sang kakek bernama Abdul Muthalib. Ketika lahir Muhammad, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu ia mengambil Muhammad kecil dan menggendong sang cucu. Lalu dia membawa keluar menuju Ka'bah. Dan di situ dia masuk ke dalam Ka'bah, lalu Abdul Muthalib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Sang Pencipta agar sang cucu bisa membuat bangga sang kakek kelak dan menjadikan, kebanggaan untuk seluruh manusia. Kemudian sang kakek memberikan nama kepada sang cucu, yakni Muhammad, yang mana artinya adalah orang yang terpuji. Nah, anak-anakku, kelahiran, Muhammad ini ditandai dengan tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat sebelum kelahiran Muhammad, kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang mana dipimpin oleh Abraha. Siapa Abraha itu? Abraha adalah seorang panglima perang dari kerajaan Habsyi. Dan penyerangan Abraha bersama pasukannya gagal karena Allah Subhanahu wa taala menggagalkan dengan mengirimkan burung-burung ababil dari surga yang membawa batu kerikil yang panas dari neraka dan melempari Abraha bersama pasukan gajah. Nah, anak-anakku, peristiwa ini tertulis di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Fil. Nah, Ibu lanjutkan kembali. Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanaknya hingga kerasulannya atau kenabiannya. Anak-anakku, masa kecil Muhammad disusukan oleh seorang ibu bernama Halimah binti Abu Duaib As-Sa'diyah. Namun sebelum disusukan oleh Halimah, ibu Muhammad sendiri yaitu Aminah Az-Zuhriyah menyusukan Muhammad. Karena air susunya tidak mampu, akhirnya dia meminta pertolongan kepada seorang budak, yakni bernama Suwaibah Aslamiyah. Nah, beliau ini adalah bekas budak dari Abu Lahab, yang tidak lain adalah paman dari Muhammad. Setelah itu akhirnya bertemu lagi dengan seorang ibu bernama Halimah. Akhirnya Halimah inilah diminta kembali, agar bisa mengasuh Muhammad kecil dan
menyusukan pula. Halimah mengasuh Muhammad dengan penuh cinta kasih dan kesederhanaan. Nah, anak-anakku, ketika usia Muhammad 6 tahun, ibunya Aminah ingin mengajak Muhammad untuk bisa berziarah ke makam ayahnya. Akhirnya mereka berdua dan, beberapa orang yang menemani untuk berangkat ke kota Madinah berziarah ke makam sang ayah Abdullah di kota Madinah. Setelahnya berziarah mereka ingin kembali pulang ke kota Mekah. Namun setibanya di Adwa yang tidak jauh dari Madinah, ibunya Aminah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, anak-anak, akhirnya ketika usia Muhammad 6 tahun, Muhammad kecil sudah menjadi yatim piatu. Ketika ayahnya dalam kandungan sudah tidak ada dan saat usia 6 tahun, ibunya pun, menyusul sang ayah. Akhirnya Muhammad diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib dan sang kakek merawat Muhammad dengan penuh cinta kasih, namun merasa sedih karena sang cucu yang begitu tampan bisa membahagiakan sang kakek sudah menjadi anak yatim piatu. Kesedihan sang kakek akhirnya sampai di 2 tahun kemudian mengasuh Muhammad, meninggal dunia pula. Akhirnya Muhammad sudah ditinggalkan orang tua, juga sang kakek. Akhirnya Muhammad kecil diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Muhammad ini juga orangnya sangat taat, sopan, dan jujur. Dan karena ketekunan dan kejujurannya, sang paman mengajak Muhammad berdagang ke kota Syam atau Syria. Nah, pada saat itu usia Muhammad 12 tahun. Nah, ketika perjalanan, berdagangnya dengan sang paman, karena merasa lelah akhirnya mereka beristirahat atau singgah di kota Busra. Nah, di kota Busra ini terdapat biara. Nah, di biara ini mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Lalu sang pendeta melihat ada yang lain dari Muhammad kecil ini. Dia merasa takjub dengan sang, anak. Lalu dia berkata kepada sang paman Abu Thalib, sebaiknya segera pulang dan menjaga baik-baik sang keponakannya yakni Muhammad. Lalu ditanya, "Kenapa?" Sang pendeta berkata, "Aku melihat ada kenabian pada diri anak ini." Nah, anak-anak, akhirnya sang paman mengajak Muhammad kembali pulang. Nah, di usia ke-15 tahun dengan, gagah berani, Muhammad mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar, yaitu perang suci. Yang mana perang ini adalah antara suku Quraisy dan suku Qais. Apa yang, membuat mereka, berperang? Karena permasalahannya adalah dari keturunan dan bangsawan. Nah, anak-anakku, dari kecil Muhammad sudah terlihat kecerdasannya, sampai dia memasuki usia remaja. Perilakunya pun baik. Muhammad terkenal akan kejujurannya, lemah lembut juga sopan, dan selalu menepati janji. Sampai ia diberi gelar, yakni Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yakni orang dipercaya. Muhammad bekerja dengan seorang bangsawan yang sangat kaya, yakni Siti Khadijah. Siti Khadijah melihat, perilaku Muhammad yang sopan, kemudian jujur, akhirnya dia jatuh hati. Lalu dia, mengutarakan isi hatinya, agar bisa menikah dengan Muhammad. Muhammad merasa malu, merasa, tidak pantas karena usianya yang sangat muda, kemudian dia juga tidak memiliki apa-apa. Sedangkan, Siti Khadijah adalah orang yang kaya, juga bangsawan. Dan karena Khadijah meyakinkan bahwa dia ingin menikah dengan Muhammad, maka di usia 25 tahun menikahlah Muhammad dengan Siti Khadijah. Mereka hidup bahagia. Dan ketika usia 40 tahun, Muhammad ingin menyendiri. Dia pergi ke sebuah gunung yang mana gunung itu, ada guanya, yakni Gua Hiro. Nah, disitulah Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah dan diangkat menjadi nabi dan rasul sampai akhir zaman. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang Muhammad. Nanti akan Ibu, eee, pelajari,